Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadini dengan NIM 4201422041. Di sini akan menjelaskan mengenai efek fotolistrik untuk memenuhi tugas fisika modern. Nah, sebelum itu apa saja yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama mengenai pengertian efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Dan yang kedua, bagaimana efek fotolistrik bisa ditemukan atau sejarah dari efek fotolistrik. Dan yang ketiga, penerapan efek fotolistrik di kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sebenarnya efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar ini. Dari gambar tersebut, saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Semakin besar intensitas penyinarannya, semakin banyak elektron yang akan terlepas. Nah, ternyata elektron-elektron yang terlepas dari permukaan logam ini bisa menghasilkan arus listrik. Hal itu bisa dibuktikan dengan menghubungkannya pada sistem rangkaian listrik tertutup. Semakin besar intensitas radiasi fotonnya, maka semakin kuat arus yang terukir pada ampere meter. Kemudian, bagaimana efek fotolistrik bisa ditemukan? Pada pertama kali, efek fotolistrik ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama Heinrich Hertz. Namun, Hertz belum bisa menjelaskan secara rinci tentang penyebab terlepasnya elektron pada elektroda logam tersebut. Barulah pada tahun 1902, ilmuwan fisika lain yaitu Lennard mengungkapkan beberapa fakta terkait fenomena terlepasnya elektron dari elektroda logam. Adapun fakta-fakta yang diungkapkan Lennard adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektron akan terlepas dari logam jika dikenai foton yang frekuensinya di atas ambang batas frekuensi elektron tersebut. Berapapun intensitas radiasinya, jika frekuensi lebih besar dari frekuensi ambang batas elektron, maka elektron akan terlepas. Sebaliknya, berapapun intensitas radiasinya, jika frekuensi foton lebih kecil dari frekuensi ambang batas, maka elektron tidak akan terlepas. Kemudian yang kedua yaitu besar kecilnya energi kinetik yang dihasilkan oleh elektron saat lepas dari permukaan logam dipengaruhi sepenuhnya oleh frekuensi foton. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas radiasi foton hanya mempengaruhi banyak sedikitnya elektron yang terlepas dari permukaan logam dengan syarat frekuensi terpenuhi. Semakin besar intensitas radiasinya, semakin banyak elektron yang akan terlepas. Begitu pula sebaliknya. Kemudian pada tahun 1905, Albert Einstein mampu menyempurnakan fakta-fakta Lennard tentang fenomena efek fotolistrik. Poin utama yang ditekankan Einstein terkait fenomena efek fotolistrik tersebut adalah sebagai berikut. Membawa paket energi dalam bentuk foton. Radiasi gelombang elektromagnetik membawa paket-paket energi dalam bentuk foton. Besarnya energi foton sebanding dengan frekuensinya. Itu artinya energi foton tidak terpengaruhi oleh intensitas radiasinya. Kemudian, besar energi kinetik sama dengan selisih energi foton. Besar energi kinetik yang dihasilkan oleh elektron sebanding dengan selisih energi foton dan fungsi kerja atau energi ambang logam. Secara matematis, rumus energi kinetik elektron bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu energi kinetik maksimum elektron sama dengan tetapan Planck frekuensi dikurangi tetapan Planck frekuensi ambang batas logam, atau sama dengan tetapan Planck frekuensi foton dikurangi usaha ambang batas logam.
Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari efek fotolistrik itu ada berbagai macam. Salah satu contohnya itu terdapat pada kalkulator. Di dalam kalkulator terdapat sel-sel fotolistrik. Saat terkena cahaya, elektron di dalam sel fotolistrik tersebut akan terlepas menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua ada pemindai batang atau barcode. Di balik penggunaan mesin barcode ada peran efek fotolistrik. Hasil citra pemindaian akan diubah menjadi data-data elektron melalui fenomena efek fotolistrik. Dan yang ketiga, ada penggunaan lampu LED. Lampu LED termasuk salah satu perangkat fotonik, yaitu perangkat yang cara kerjanya memanfaatkan radiasi foton. Itulah mengapa lampu LED ini bersifat lebih hemat listrik daripada lampu-lampu lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai efek fotolistrik. Jika ada kesalahan kata mungkin bisa dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.